kita selalu iman di dalam keraguan-raguan. Jadi kalau kita ragu tentang keimanan, itu pun kita bisa jadi ragu iman kita itu bakal selamat saat kita kembali kepada Allah. Jadi para hadirin semuanya, apapun hari ini yang kita lakukan, baik perjalanan kita di dunia medsos ataupun di media elektronik ataupun media cetak, itu semua akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Silakan, tidak masalah. Jadi salah kalau ada seorang ustaz yang mengatakan nggak boleh haram TikTok, nggak haram. Ada dalilnya, haram TikTok, haram Instagram, haram semua. Itu semua tergantung kepada siapa pelakunya dan apa yang dilakukan. Kalau dia hanya untuk hiburan itu ada pahala. Kenapa menghibur diri supaya dia tidak penat di dalam mengarungi kehidupan. Jadi kalau dia asik menyibukkan diri dengan hal mengurus orang lain, itu sangat berdosa. Jadi kita uruslah diri sendiri. Pikirlah terhadap dosa sendiri. Tidak perlu kita pikir terhadap dosa orang lain. Tidak perlu itu. Kenapa? Semakin kita mendalami kesalahan orang, maka Allah akan melupakan. Akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hati kita itu tidak akan pernah bersih sampai kita mati. Asli kita menjadi pelita untuk menerangi dosa dan kesalahan orang lain. Itu sampai meninggal kita nggak akan bersih-bersih. Hidup kita senang, hidup kita bahagia, tetapi tidak bisa kita bawa dan tidak bisa kita rasakan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini siapapun kita, berarti kita mencari arah ataupun tujuan kembali kita kepada Allah supaya kita mendapat ridha Allah. Apapun kita lakukan, semua cari ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, bahwasanya manusia yang mulia, kata Nabi, daripada umatku, dia adalah mencari keridhaan daripada Tuhannya. Dia jauh terhadap puji-pujian daripada manusia. Ini ilmu tauhid. Jadi kalau kita cari fan dari manusia, sebentar. Sampai kapan? Selama manusia itu masih bisa kita angguk, masih bisa kita iakan apa yang dia katakan. Selama itu dia bersama memuji dan menjadi fan kita. Tapi selama kita tidak lagi mau mendengarkan apapun yang dikatakannya, maka hilang pujian tersebut. Tidak jadi fan lagi. Jadi kalau Allah memfan hambanya, itu tidak ada masa kesudahannya sampai hari kiamat. Jadi makanya ada satu riwayat bahwasanya seseorang yang hidup di dunia itu seorang wanita yang salih. Apakah wanita yang salih itu dia harus ngaji siang dan malam? Bukan. Rupanya dikisahkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang wanita yang wanita tersebut tercengang membuat akan malaikat Allah. Malaikat marah. Malaikat cemburu, mana marah. Cemburu malaikat kepada Allah terhadap wanita solehah tersebut. Rupanya setiap seminggu sekali, setiap satu pekan, di masa Sayyidina Ibrahim itu Nabi Ibrahim, dia selalu mendatangi majelis ilmu. Ini jauh orang datang, dia datang di tempat yang ada kebaikan, yaitu belajar ilmu. Jadi dari pertama sampai dengan kesudahan dia tak pernah henti-hentinya belajar. Seminggu sekali dia datang. Setiap habis sepekan sekali, seminggu sekali dia sibuk dengan carut marut dunia ini, sibuk dengan kesibukan dunia. Dia cari satu waktu dan dia kasih renggang waktunya sendiri, bukan mencari waktu, bukan belajar ilmu di waktu yang senggang, bukan, itu salah. Di mana? Pergunakan, siapkan, sisihkan waktu untuk belajar ilmu. Nah, jangan muati banget temanmu kayak aku. Nanti enak makan, orang ngaji ya, bel. Enggak enak makan ngaji itu salah. Di mana kita siapkan waktu.
siapkan waktu untuk ibadah. Rupanya ini wanita ini ditanya oleh saudara-saudara yang lain, wahai Fulana, adakah kamu datang ke tempat yaitu kebaikan satu perkumpulan manusia, untuk apa tujuanmu? Maka dia menjawab apa yang dia